Elia dan janda Sarfat. Elia itu siapa? Nak? Siapa yang sudah baca 1 Raja-Raja 17? Angkat tangan. Siapa yang baru baca hari ini? Angkat tangan. Ada temannya, angkat tangan. Baru baca atau belum baca? Jadi kadang kita baca itu tujuannya supaya apa yang akan disampaikan oleh guru itu akan lebih mudah dimengerti. Kenzo baca. Ini nih. Kisah Elia dan janda Sarfat menceritakan tentang iman dan kasih sayang Tuhan dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Kalau anak-anak ini ada kesulitan atau enggak ada? Apa? Belajar, apa lagi? Biasanya apa lagi? Tadi kesulitan belajar, sakit, apa lagi? Diberi tugas tambahan di luar sekolah. Diberi tambahan di tugas luar sekolah, itu merupakan apa lagi? Iya, mungkin kesulitan keuangan, apa lagi? Nggak ada mobil mewah, rumah mewah, aku inget loh. Nggak apa-apa loh, nak. Nggak apa-apa, boleh. Apa kesulitannya kalau anak? Kesulitannya anak apa? Bertengkar, betul nggak? Sama siapa? Apa lagi? Kalau kamu kan nggak punya saudara kandung ya. Sepupu ada? Nggak ada. Makanan dan Mestinya ada di sini di Jakarta. makanan terbatas. Makanan terbatas. Kenapa kok makanan terbatas? Nah? Karena uangnya sedikit untuk beli makanan. Oke, Kenzo. 1 Raja-Raja 1 sama 2. Olivia dulu, karena Kenzo lambat. Lebih keras. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang melayani sungguhnya tidak akan ada hukum atau hujan tahun ini kecuali kalau kau mengatakan. Kemudian ada satu membuat Tuhan yang baik. Jadi kondisinya seperti apa? Kalau nggak ada hujan, nggak ada embun, artinya apa? Kering atau apa? 3, 4. Sebentar. Boleh. 3, 4. Pergilah dari sini. Lebih keras. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan sembunyilah di sungai yang terik di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu berbulan-bulan setelah pemerintahan untuk 5, 6. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Coba anak-anak lihat kondisinya seperti apa tadi? Kondisinya seperti apa? Terus kemudian tidak ada hujan, tidak ada terus kemudian dikirim apa tadi? Dia harus pergi ke sungai dan taat, ya, akhirnya di situ kata-katanya taat sesuai. Kemudian dikirimi apa? Selain dikirim ke sungai, terus apa lagi? Burung gagak kirim apa? Makanan Apa? Roti dan coba kamu lihat burung gagak yang cara nyari roti. Ayo coba dipikir. Nyolong. Burung gagak dapat daging dari mana? Wah, berarti mangsanya pasti mati lah ya. Kalau mangsanya hidup kan? Tidak tahu. Tapi itulah keajaiban. Itulah yang tidak bisa kita pikirkan, tapi kita bisa dapatkan. Betul ya? 3, 4, 5, 6. 5, 6 sudah. Tadi 6 ya sudah. 7, 8. Keras ya nak?
ke atas. Lebih keras, Pak. Nyalakan volumenya. Lebih keras. Oh, belum keras. Tak nyalakan lagi volume. Oke, lebih keras. Akan tetapi sesudah beberapa waktu itu menggaris sebab hujan dan turun di bumi itu. Lalu katakanlah Firman Tuhan kepada Elia. 7, 8. Enggak. 9, 10. Bersiaplah pergi ke Sarfat dan seperti lalat itu. Dan diamlah di sana ketahuilah. Engkau telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tadi katanya Kenso, janda itu sulit, harus cari uang. Biasanya dia jaga rumah, biasanya kan ya. Tapi sekarang sulit, perempuan sekarang mulai kerja, betul ya? Dulu orang tuanya yang laki yang kerja, ibunya tidak bekerja, menjaga rumah, merawat, mendidik anak-anak. Tadi angka berapa? Ayat berapa? 9 sudah. 10 sudah. 10 belum. Setelah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, dapatlah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada mereka itu, cobalah ambil bagi kakiku sedikit air dalam peti supaya aku minum. Sudah? Itu supaya tidak masuk video. Oke, 10, 11 Yohana. 17, 11. 17, 11. Ketika perempuan itu mengambilnya, dia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku separuh roti. 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan alasannya anakku, sungguh tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali setengah tepung dalam sembahyang dan sedikit minyak dalam bumbu. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan buat di beberapa kayu api dan aku mau pulang dan semuanya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan makannya akan mati. So, kira-kira kondisinya seperti apa ya? Kalau baca dari sini, kelaparan atau punya bahan makan tapi sedikit, hanya untuk dia dan anaknya dan si siapa? Kira-kira kalian perasaan enggak? Elia loh kok minta makan sama seorang janda yang punya makanan tinggal sedikit. Ayo pikiran. Dia minta makan sama orang yang Sedikit. punya makanan tinggal sedikit. Dia ngumpulkan apa tadi? Kayu. Kemudian dimasak untuk berapa orang? Dua anaknya, Ya. Elinya. Iya. Setelah itu dia apa? Tadi Yohana anggap ayat berapa? 12. Lalu dia apa? Setelah dia makan dia mati. Berarti sudah tidak punya cadangan lagi. Ini loh kondisinya seperti itu, betul ya? Kondisinya itu sulit atau tidak sulit? Kondisinya itu waktu itu dia harus cari apa? Kayu. Kira-kira kalau kayu bakar itu 2-3 tadi ya, mungkin tidak berat. Kalau 10-11. Kalau lebih banyak mungkin lebih berat. Tapi 12-13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang engkau katakan. Tetapi berlaku bagiku separuh roti dua terima daripadanya. Dan ditawarlah makanannya. Kemudian barulah mereka berbagi dan kemudian laut. Jadi berikan kepada Elia terlebih dahulu. Dan si janda itu nurut atau tidak? Nurut. 14. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam kemayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Jadi waktu itu kondisinya apa? Kekeringan. 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta
korupsi. Jadi melakukan yang bisa kalian dalam pelayanan. Keren ya. Ternyata buli-bulinya masih panjang. Tepungnya dia bisa makan. Padahal ini cerita tentang ketaatan. Kondisi sulit apapun asal kita tahan. Kadang ada orang hidupnya bagus, kelihatannya ada satu yang kurang bagus. Ayo kita tahan. Bukan cuma kalian kok, Om juga, Mister juga. Coba kita baca latar belakang heaven. Kitab Kisah ini terjadi di zaman Raja Ahab, penguasa kerajaan Israel Utara. Ahab menyembah dewa Baal, menyembahkan malam panjang dan Jadi apa penyebabnya? karena Ahab menyembah Baal. Siapa itu Ahab? Raja. Penguasa waktu itu, betul ya? Terus kemudian karena dia menyembah Baal, akibatnya apa Adelia? Olivia? Kemarau. Enak mana? Kemarau atau musim hujan? Kalau terlalu lama nggak enak. Tapi kalau nggak lama-lama itu enak. Jadi kalau kemarau panjang nggak enak. Kalau hujan panjang Banjir. banjir. Hujan lah, gerimis aja hujan. Gerimis. Enak gerimis. Nggak bisa nanggung air lebih banyak. Kadang ada orang yang butuh air hujan. Mister lagi ternak lele supaya nggak keluar air dari air, nampung air hujan. Nah kalau air hujannya gerimis lah suwe mengumpulkannya, betul ya? Tidak apa-apa. Ada yang butuh air hujan banyak, ada yang butuh air musim kemarau banyak. Siapa yang butuh musim kemarau banyak? Petani gak Garam. Lah kalau dia musim hujan terus bisa nggak garamnya jadi kristal? Betul ya? Kemudian seorang tambak, kalau dia musim hujan terus, airnya, udangnya, bandingnya keluar dari tambak. Kenapa kayak airnya tinggi, betul? Tepat terbang, lari nggak dia? Om pernah waktu itu keranjangnya cukup besar, tak tutup biasa, lele yang cekul, satu di sana, pas musim hujan kemarin. Kemarin juga pas buang airnya lele itu hari ini diganti, nanti sore aja sudah langsung kotor airnya, langsung makannya lahap, keluarnya juga banyak, makannya banyak, keluarnya juga banyak, dan banyaknya seperti tak keluarkan, keluar satu. Lelenya udah ada yang segini. Yohana, Elia, kelihatan? Nggak kelihatan? Akhirnya Elia adalah nabi Tuhan yang menentang penyembahan Baal. Ia menentang kebijakan Ahab dan memperingatkan akan dosa Tuhan. apa akibatnya kalau dia menentang kebijakan seorang raja? Apa akibatnya? Dihukum saja. Dihukum, diapain lagi? Diberi itu diapain? Kan dia menentangkan penyembahan Baal ini. Apa akibatnya? Dibunuh, bisa diapain? Siksa, diapain lagi? Diapain? Dieksekusi, diapain lagi? Di penjara, dikurung, apa lagi? Apa lagi? Kalau menentang kebijakan dari sebuah negara, apa lagi? Oke, nah ini kembali lagi sini. Apa lagi? Didenda, apa lagi? Oke, terus diapain lagi? Diapain lagi? Dikucilkan masyarakat, apa lagi? Dikeluarkan dari negara itu, diapain? Kok aku lagi, ayo. Tidak apa-apa ya, Vanessa ya.
Jadi kehidupan Elia itu seorang nabi Tuhan yang pemberani, teguh pendirian, tapi dia juga satu kali lemah. Loh, kalau ini negara mengucilkan, mengeluarkan, menghukum, mendenda, terus diapain kamu tadi? Bilang apa tadi? Didenda, terus kamu tadi bilang apa? Dibunuh, terus diapain lagi? Takut enggak ya? Lalu kalau manusia itu pasti takut banget, betul? Oh, ada pertemuan. Ada pertemuan. Ada pertemuan. Oke. Ia memilih melayani Tuhan dan membela kebenaran meskipun menghadapi tantangan dan kuasa penindasan dari penguasa. Pertanyaanku, kenapa kok Elia minta makan sama janda? Kelaparan. Kenapa Elia minta makan sama janda? Kenapa? Mama, kenapa? Karena itu memang perintah Tuhan. Karena terpaksa. Karena disuruh sama Tuhan. Karena dia ada arahannya dan dia taat. Kalau oleh manusia sangat mulia, kok aku mintanya ke janda, betul? Betul? Lu aku ki gak betul kok minta makan sama janda, betul? Kemudian masalah yang dihadapi Elia menghadapi kesulitan akibat kekeringan. Loh, dia juga mengalami kekeringan juga, betul? Loh, emang orang lain kekeringan, di tempatnya dia tidak kekeringan. Ada itu satu ayat di mana? Ayo. Satu kali semua bangsa itu kekeringan, dia kok tidak kekeringan. Ayo, di mana? Itu di raja-raja. Apa? Itu di raja-raja. Di raja-raja. Di ayat Oke. Ayo. Ada sebuah bangsa yang tidak kekeringan, tidak kelaparan, tapi sekitarnya kelaparan juga. Ayo, ingat nggak? Mesir kelaparan kan? Yang apa namanya dipimpin nama Yusuf? Bukan Yusuf, Musa. Ayo, di mana? Namanya tanahnya depannya G. Oh iya, ada. Ayo, Yulea. ayo, ayo, Galilea. ayo. Tapi tahu ya, satu negara, banyak negara mengalami kekeringan. Pernah cerita loh. Kemudian cuma bangsa ini jumlahnya 70 orang, tapi tidak kekeringan. Mulai ingat? Mulai ingat? Terus O G-O Gululu. lupa S Go. Iya, di Goshen tidak pernah mengalami kelaparan, tidak ada masalah. Dia nanam jadi. Ingat ayatnya di mana? Nanti ya, PR ya. Coba cari ayatnya di mana tanah Goshen yang tidak kelaparan dikirim ke grup. Oke, itu saja ayat hafalan. Deal, tidak ada ayat hafalan mau, tapi cari itu. Oke? Oke? Letak tanah bosan. Apa? Letak tanah bosan. Bukan, maksudnya kalian cari boleh ayatnya di mana yang Goshen itu tidak mengalami kelaparan. Terus kemudian kalian bikin kata-kata singkat terserah. Ia juga menghadapi ancaman. Dia sudah menghadapi apa ya? Kan dia melanggar apa? Akhirnya melanggar perintah Raja Ahab. Dimusuhi tidak sama Raja Ahab. Dia juga menerima ancaman loh. Dia juga menerima ancaman dari penyembah berhala tadi. Kondisiku sini sudah oke-oke aja kok kamu menentang. Kebanyakan orang sudah setuju, tapi dia tok yang tidak setuju, dimusuhi kan. Yang lain-lainnya pada nyontek semua, kalian tidak nyontek. Ayo, terus dilokno, ibu pendeta, bapak pendeta, ibu pendeta, ini penginjil, ini pendeta. Suka tidak kalian diomongin gitu? Kemudian kalian dikucilkan karena yang lain-lainnya nyontek, kalian yang tok nggak mau nyontek.
Kalau di kerjanya Mister boleh nyontek, wajib nyontek. Kalau di kerja, kalau di sekolah nggak boleh. Dia punya kebaikan apa? Kita contek boleh. Dan kita punya kebaikan untuk boleh cerita. Elia juga merasa lelah. Dia merasa putus asa. Kenapa kok dia merasa putus asa? Bahkan dia ingin menyerah. Airnya mulai tambah lama tambah sedih. Kira-kira kalau orang nggak ada air, bagaimana? Dehidrasi. Bagaimana? Kekeringan. Terus kalau orang nggak minum, bagaimana? Haus. Terus kemudian apa? Terus apa lagi? Sakit. Apa lagi? Bau lelah. Mati. Lelah. Bau. Mungkin bau. Bisa iya, bisa enggak. Apa lagi? Kepanasan. Kurang minum. Akibatnya apa? Mati. Kalau mati terus bagaimana? Pembunuhan mati. Kalau ada yang ngobur, kalau nggak ada yang ngobur, dia pun mengalami kesulitan. Meskipun dia seorang hamba Tuhan, kalian pun juga akan mengalami kesulitan kalau kalian itu benci karena kalian nggak mau ngasih contekan. Pernah punya pengalaman gitu? Kalau teman-temanmu minta contekan, terus apa yang kamu lakukan? Ulangan. Wow, dia punya wibawa. Kamu pernah dimintain contekan? Terus kamu kasih contekan? Kamu dimusuhi kan? Ya dia agak ngambek gitu. Terus kemudian apa yang kamu lakukan kalau dia ngambek? Biarin aja. Terus setelah itu? Dia udah nggak bisa ngomong lagi. Oh, tapi kamu bisa menjaga sikap seperti Elia tadi menjaga sikap. Kamu pernah mengalami dibenci sama teman-teman? Kayaknya pernah, tapi soalnya saya nggak pernah ngurusin, makanya nggak tahu. Oh, dia mau oke. Kalau mereka minta contekan, kamu kasih contekan? Dia minta putus, saya pura-pura nggak tahu jawabannya. Terus kemudian kamu dibenci, dijegal, nggak apa-apa. Dia nggak apa-apa itu, soalnya saya ngomong saya nggak tahu jawabannya. Dia minta ke teman lain. Oh, tapi kamu tahu jawabannya atau tidak? Tahu. Yang lebih baik, mohon maaf, aku nggak bisa kasih jawaban. Kalau kamu sebelum ujian, ayo kita belajar bersama. Itu solusinya ya. Kamu pernah dibenci sama teman-teman? Kalau teman-teman minta contekan, Mereka juga nggak pernah kayak gitu. temen baik-baik ya. Kamu pernah nggak misalnya digangguin sama teman-temanmu? Jangan gimana? Satu teman ganggu sekelas itu pernah. Terus apa yang kamu lakukan? Kamu kan urusan apa ya? Kalau dia marah, Biasanya ada yang namanya nangis. oke. Vanessa pernah minta contekan? Pernah contek? Pernah teman-temanmu minta contekan? Kamu pernah dibenci sama teman-temanmu karena kamu Kristen? Ya, kamu pernah mencontek, menyontek? Dulu pas kecil, pas kelas 3 pernah. Setelah itu tidak lagi. Kamu pernah temanmu minta contekan terus kemudian kamu nggak kasih? Temanmu marah? Terus apa yang kamu lakukan? Lu marah sendiri. Emang gue pikirin gitu? Langsung kamu disiram air. Itu siapa? Sampai besok apa namanya pasti udah gak marah lagi. Terus kalau besok nggak marah lagi, minta contekan lagi. Itu siapa? Balik aja lagi. Mereka marah, nggak apa-apa. Ya kalau misalnya marah apa namanya belum jam pulang ya sebelum pulang tak udah dulu biar apa namanya Pinter ya. Sebelum pulang tak godai dulu supaya kita tetap bisa berteman. Ken, dibacakan. Yang hijau. biru Biru, hijau ini. dengan menolong Elisa dengan mengirimkan makanan di rumah. Kelihatan biru loh. Ya, biru, hijau, telur asin boleh. Jadi Tuhan itu mengirim makanan.
Heaven pernah mengalami kesulitan? Saat ujian Hmm. biasanya pas ujian itu kesulitannya pas matematika kalau susah selalu dijawab. Punya kesulitan apa lagi selain ujian? Sering diganggu Rio. Oke, selain itu apa lagi? Diganggu gimana, Pak? Bilangnya aneh-aneh di lingkungan terus Itu bercanda. ya biasanya kalau dia itu dia marah tambah jadinya ya kan Dia suka Iya. membuat orang lain marah. Oke. Kira-kira Kenzo punya kesulitan apa? Sekolah kenapa? banyak tugasnya. Emang cuma kamu tok. Ini tadi ya bilang ditambahin tugas banyak. Kamu juga dapat tugas banyak juga ya. Nah, semuanya. Emang itu masalah. Enak mana kamu tugas masalah itu atau cari uang? Ayo, enak mana? Ayo. Kalau Adelia besok mau kerja apa? Coba jadi streamer di sosial media semoga dapat Streamer, what is this streamer? bikin video posting foto berharap ada orang yang mau urus hatinya dia langganan sama kanal sosial media kamu terus akhirnya terus tidak dapat dibuka. Oke, kalau memang tidak ada yang suka, Harus mengerti pasar kesukaannya para audiens. bagaimana caranya Adelia bisa tahu kesukaan pasar audiens tersebut? Mungkin kita lihat dulu tren yang ada, Oke. cari konten yang bisa diterima oleh semua orang. Kira-kira konten seperti apa yang disukai? Kita bercerita rakyat, mungkin cerita orang kecil, mungkin membahas cerita jauh kita. Oke, kamu kreatif. Kan, besok besar mau kerja apa? Atau sekarang enak mana? Ujian, sekolah, atau cari uang? Tugas. Bikin puding dijual, kadang laku kadang. Kalau sudah bikin puding 10 tidak laku terus siapa? Dimakan sendiri. Betul? Enak mana kerja atau ujian? Jadi semua itu ada porsinya. Nggak usah kamu nunggu, oh aku tak cari uang. Oh ada waktunya kalian nanti akan cari uang. Sekarang Om juga ada waktunya, Mister ada waktunya untuk satu kali akan pensiun. Kenapa kok bisa pensiun? Usia. Sudah nggak bisa dilewati gitu. Coba Heaven, baca ini warnanya apa Heaven? Ini biru. Oke, ini yang merah. Elia diberi kekuatan dan semangat baru untuk melanjutkan pelajarannya. Jadi kalian datang ke sekolah minggu ini dikasih kekuatan. Ini sampai nggak masuk ya? Itu. Oh enggak, semua masuk. Enggak masuk. Kalian tuh ke sekolah minggu itu dikasih kekuatan, dikasihin firman Tuhan. Firman Tuhan itu kayak makanan. Hari ini sudah lapar. Kalau misalnya dikasih pada saat lapar kasih makan enak nggak? Kira-kira makannya banyak atau sedikit? Terus kemudian kalau pada saat kamu sudah makan, terus kemudian pada setelah lapar, apa yang kamu rasakan? Loh kamu sudah kenyang, masa minta makan lagi? Aku mau makan bakwannya dia ini mamanya jualan bakwan ya. Bikin sendiri apa? Beli? Oh bikin sendiri. Banyak bikinnya. Tergantung Yang pesan ya. Setelah makan kenyang, kamu minta makan lagi? Enggak. Kamu suka makan apa? Selain mobil mewah dan rumah mewah. Dia waktu itu nulis
Kepingin apa? Ayo, Vanessa, kepingin apa? Ayo kau bilangnya, kepingin apa? Nah, itu. Mewah itu seperti apa? Kira-kira kamu tahu nggak permintaan mewah itu seperti apa? Kan waktu itu kamu minta apa? Apa namanya? Kesehatan. Kesehatan. Vanessa Yohana minta apa waktu itu? Yang nulis di kertas. Oh, enggak masih. Oke, enggak apa-apa. Jadi kalian datang sini itu untung. Mungkin enggak untungnya sekarang. One day kalian menghadapi satu orang yang lagi marah-marah, motong jalan kalian, merugikan kalian. Oh, aku tahu firman Tuhan harus mengampuni. Emang mudah? Enggak. Tapi kita berlatihnya sejak sekarang. Kalau Koko Steven itu main drumnya itu sekarang, lama-lama jadi pinter enggak? Betul ya? Adelia yang nomor 1. Janda Sarfat adalah seorang perempuan yang miskin di kota Sarfat. Jadi ada sebuah kota, seorang janda bernama Janda Sarfat kayaknya. Janda di kota Sarfat itu miskin. Miskin itu seperti apa ya? Seperti apa Vanessa? Ngomong-ngomong kalian kalau ditanya gini takut? Kalian takut? Takut? Merasa tidak nyaman kalau ditanya-tanyain? Kamu takut kalau ditanya? Kamu sedikitnya seperti apa kalau ditanyain? Takut? Ya kalau ditanya ini loh, oh janda Sarfat miskin itu seperti apa? Itu kamu takut nggak? Takut menjawab atau tidak? Enggak. Tapi kalau pertanyaan tentang kayak ulang itu apa sih? Ulang, pertanyaan tentang apa? Ulang. Ulang. Contohnya? Jadi siapa yang numpahin daftar? Oh, itu waktu itu Heaven yang lupain atau bukan? Kalau bukan kan nggak perlu Itu takut. contoh sebenarnya kan enggak. Ya, ada yang numpain, ditanya siapa yang numpain? Nggak ada yang mau ngaku ya, setiap kapan. Jadi kondisi miskin itu seperti apa ya Pak? Nggak punya minum. Adelia miskin itu seperti apa? Enggak punya rumah. Nggak punya rumah, terus apa lagi? Kenzo? Tidak berkecukupan. Apa? Ya, Tidak berkecukupan. Vanessa, miskin itu seperti apa? Harus kerja, terus apa lagi? Olivia? Gak bisa memenuhi kebutuhannya. Nggak bisa memenuhi kebutuhannya. Pengemis. Apa? Pengemis. Pengemis. Oh ada loh pengemis yang pulang dari pengemis dia naik mobil Honda CR-V. Ada, dia pasang di sini borok, dipasang, terus kemudian setelah itu jalannya gini. Terus kemudian setelah selesai jam 4 selesai, kemudian dia pergi ke sebuah parkiran, di situ ada mobil, dia naik mobil dan jalannya sudah gini. Ada. Jengkel nggak kamu kalau ada kayak gitu? Tapi dia berusaha loh cari uang. Jengkel. Jengkel, kenapa kamu jengkel? Karena apa namanya berburu domba. Serigala berburu domba. Vanessa, kalau lihat orang kayak gitu, dia kalau jalannya batunya jelek, setelah itu dia pulang ganti baju naik mobil CR-V. Honda CR-V. Ya apa perasaan kalau dia kayak gitu? Ya kan dia bisa cari kerja lain. Ya tapi urusannya dia lah ya.
dia berusaha, mungkin caranya nggak betul. Ada orang yang kepingin cari uang dengan cepat. Betul. Apa? Betul. Mencuri. Iya, judi online, mencuri, ngerampok, jualan barang kelamaan. Kita tidak ikut jalur seperti itu. Olivia, nomor 2. Ia kehilangan suaminya begitu banyak yang bisa dilupakan untuk dirinya dan anaknya. Anaknya laki atau perempuan? Di situ tertulis laki atau perempuan anaknya? Perempuan? Perempuan atau laki? Yang nggak dijelasin laki atau perempuan, ya. Tapi yang pasti orang ini miskin. Dia harus cari apa tadi? 3 potong. Terus kemudian akhirnya Elia tadi dikasih makan sama siapa? Sebelumnya waktu di sungai itu burung. Apa yang dikasih makan sama burung gagak ke Elia? Roti sama daging. Dia ngambilnya di mana roti sama daging? Kira-kira enak hidup miskin atau hidup tidak miskin? Tidak miskin. Kenapa enak hidup tidak miskin? Supaya berubah. Iya. Kalau hidup miskin itu enak atau tidak enak? Kenapa kok enak? Kebutuhannya nggak tercukupi. Kita nggak bisa bantu orang, kebutuhannya nggak tercukupi. Oke, Heaven. Nomor 1. Elia bertemu dengan janda Sarfat di perjalanan menuju kota Sarfat. Nah ini yang tadi 2-3 potong kayu bakar ya. Kurang lebih gini ya. Misal nggak ketemu jawabannya, gambarnya seperti apa kayu bakarnya, jandanya ini modelnya seperti apa, usia berapa, misal nggak dapat data. Nomor 2, Vanessa. Ia meminta janda itu untuk memberinya sedikit air dan Ayo, kasih kamu aku makan terlebih dahulu. Si janda itu tak atau tidak? Nah, pertama-tama taat, tapi keduanya kayak keduanya kenapa? Di mana ayatnya yang menyatakan dia tidak mau? di ayat Kamu ngarang atau pakai dasar itu? Coba dicari ayatnya di mana. Kan kalau janda ini dimintai, dia mau ngasih makanan ke dia dan anaknya, atau ke anaknya dan si Elia. Makanya semua ini ya. Terus kemudian dia tidak makan, terus siapa? Nabi. Terus siapa? Anaknya siapa yang ngurusi? ayat ke-12. Kau coba dibaca. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam bumbu. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 pohon kayu api, kemudian aku memulai dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Apakah dia menolak ayat itu? Adelia, menurut Adelia, apakah kata-kata ayat itu menolak bahwa dia tidak setuju dengan permintaannya Elia? Menolak karena awalnya mungkin dia merasa menolak itu. Menurut Olivia, dia menolak atau tidak? Kenapa kok bisa tidak? Joanna, kenapa kok dia tidak? Kamu dia tidak atau iya? Dia nolak atau enggak? Seperti katanya itu. Ya. 12. 12. Alasannya apa, Olivia? Kok dia, kamu bilang dia tidak nolak? Karena dia menolak. Karena dia taat. Vanessa, dia nolak atau enggak? Tadi Evan bilang
awalnya setuju, akhirnya dia menolak, betul nggak? Kevin, Kenzo, dia nolak atau tidak? Kok bisa kamu? Kok tidak? Ini nolak tidak. Katanya Heaven tadi, si janda ini awalnya mau memberikan, terus terakhirnya menolak. Katanya Heaven, betul gitu ya Heaven tadi? Betul. Kamu setuju atau enggak? Kenapa kok tidak setuju? Karena jandanya apa namanya maaf. Tetap buat roti dan diberikan kepada siapa? Ada 2 orang yang diberikan. Anaknya teman. Iya. Tetap. Jadi Heaven dia tidak menolak. Dia tetap cuma dia menyampaikan bahwa setelah ini aku mati. Kenapa? Karena tidak menemukan makanan nasi. Apakah di sana kondisinya miskin atau tetangganya itu tidak mau bantuin? Ya apa gimana? Apakah tetangganya ada atau enggak? Kita tidak dapat data ya. Oke, Kenzo nomor 1. Kita harus percaya bahwa Tuhan akan menolong kita dalam kesulitan. Kamu pernah enggak mengalami Tuhan itu nolong aku saat kesulitan? Pernah enggak? Apa? Namanya kalau misalnya ngerjain misalnya kayak mencoba itu memang terakhir itu belum bisa, terus di akhir-akhirnya baru diingetin. Terus Oke. namanya kalau misalnya buku bimbelku hilang, akhir-akhirnya pas mau bimbel aku ketemu. Oh, oke. Berarti itu penempatannya yang tidak di tempat yang semula, betul ya? Kunci biasanya saya taruh di sini, sekarang saya taruh di sini. Mudah lupa enggak? Mudah lupa enggak? Biasanya saya taruh kunci di sini, Joanna. Cuma tak pindah di belakang sana. Karena aku mau ngangkat air minum, kunciku tak taruh. Lupa enggak? Itu ya, untuk urusan bimbel ya, buku. Tidak di apa namanya locker temen. Di loker temen, apalagi loker temen lupa, betul enggak? Ya betul. Mungkin diambil temen, dipinjam dan dikembaliin, betul ya? Vanessa, pernah enggak mengalami kesulitan terus dapat pertolongan? Enggak, hidupku enak-enak aja, ada mobil mewah, rumah mewah, handphone bagus. Kenapa kamu kepengen handphone? Enak enggak pakai handphone? Nanti loh kamu kerja seumur hidup pakai handphone, betul enggak? Sekarang nikmati tanpa handphone. Tetap ini handphone atau enggak? Enggak. Kamu pernah enggak mengalami kesulitan terus Tuhan tolong? Enggak pernah, enggak ada kesulitan kan? Evan, pernah mengalami kesulitan Tuhan tolong? Akhirnya dulu ya, akhirnya pernah mengalami kesulitan terus Tuhan tolong. Apa? Ujian Terus? pasti nilainya nggak sampai rendah, sampai menyentuh KKN juga. Oke. Walaupun mungkin awalnya merasa kayak sepertinya aku salah jawab seperti itu. Oh, nilainya kayaknya nggak bisa maksimal gitu ya? Tapi ternyata pasti buat bantu, entah itu ternyata gurunya bilang karena kamu sudah mencatat setiap yang saya bicara, makanya kamu dapat poin. Oh, oke. Sebetulnya nilainya di bawah KKM, tapi karena kalian mencatat dengan baik, maka bisa melewati KKM. Oh iya betul. Pernah? Dulu apa namanya nggak sengaja rusak di sekolah nggak sengaja. Tapi untuk apa namanya kepala sekolah maafin. Oh, oke. Olivia, pernah nggak kalau kesulitan terus Tuhan tolong? Apa? Belajar nggak kamu berdoa sama Apa yang kamu lakukan setelah kamu berdoa? Apa yang kamu lakukan? Tetap ngapal juga atau pakai metode yang beda? belajar lagi. Diulang lagi. Perlu ditulis supaya lebih gampang, lebih ingat. Kadang nulis kemudian sambil ngomong itu ingat langsung. Itu metode ya.
Kamu pernah nggak mengalami kesulitan terus kemudian Tuhan tolong? Waktu SD kan kelasku kan dilatih gitu sama tempat, jadi kan pasti naik tangga kan kalau aku sekolah. Itu tahu berapa kali ya aku kesandung terus saya nggak sembuh. Oh, kesandung nggak jatuh, buru-buru berarti. Tapi Tuhan tetap jaga ya. Evan, pernah nggak mengalami kesulitan terus kemudian Tuhan tolong? Apa? Waktu tahun lalu itu tahun lalu itu pas kelas 5 itu biaya dapur beli sekolah beli bayar itu SPP. Terus beberapa hari yang lalu beberapa hari kemudian itu bantu dilunaskan. Siapa yang melunaskan? Evan tahu? Evan mendoakan orang itu? Evan mendoakan orang tua? Gitu. Yang coba tadi mau bilang apa? Dulu kecil pernah namanya ikut-ikut JJ apa namanya kan jembatan. Bawahnya tuh kayak ada tumbuhan-tumbuhannya. JJ apa namanya naik-naik terus turun. Udah apa aku coba-coba malah jatuh. Untuk apa namanya dulu makan rumput jadi gak jatuh dulu. Oh, sampai kecebur? Enggak. Nah, oke. Pernah nggak kalian mengalami sakit yang pusing sekali, nggak enak semua badannya, sakit semua, akhirnya Tuhan tolong. Karena Terus habis itu tes swab pada 2 kali itu ada COVID-nya. Kerasa apa waktu itu kan? siang-siang kali ya di sekolah. Aku enak kabeh itu toh, Punggungnya sakit semua terus punggungnya sakit semua. Sebetulnya ya sakit itu sangat mudah diatasi dengan kalian istirahat yang cukup. Pola makan yang cukup itu, olahraga yang cukup itu sangat mudah pulih. Pernah nggak mengalami luka? Sobek? Pernah? Pernah mengalami kecos? Kecos kenapa? Motor? Pernah jatuh? Luka? Akhirnya pulih lagi? Betul? Itulah cara Tuhan kerja. Kenso, kedua. kita harus rela berbagi apa yang kita miliki dengan orang lain. Ini rumus. Aku punya kemampuan matematika, kamu mau tak ajari? Bagikan. Tapi tidak di saat ujian. Betul ya? Kamu pintar nggak apa-apa. Bagikan. Ini sudah rumus. Kalian nanti akan mendapatkan bagian yang lain dari orang lain atau dari orang tersebut. Kamu tak tulungi matematika. Satu kali dia suka bikin makanan es krim dan lain sebagainya. Dia ingat saya enggak yang suka tulungi matematika? Bisa jadi dia ngasih saya. Bisa jadi saya dapat dari Vanessa. Kenapa? Om, ini ada mobil mewah mau tak kasihkan. Oh, deal? Adil. Terkabul ya. Nanti kalau terkabul om diajak kan? Diajak enggak? Loh lah kok disembunyi toh ini. Pernah enggak kalian merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu nyata betul-betul? 3 Kenzo. Kasih sayang Tuhan tidak terbatas dan bersedia bagi semua orang. 2. Yohana dapat kasih karunia tersendiri. Buat Olivia dapat kasih karunia tersendiri. Artelia dapat kasih karunia sendiri. Heaven dapat kasih karunia sendiri. Vanessa dapat kasih karunia sendiri. Kenzo dapat kasih karunia. Dan masing-masing punya porsinya sendiri-sendiri. Ingat mata, bisa enggak dia si mata itu mencium bau harum? Bisa? Tugasnya sih hidung. Bisa enggak hidung ini kepengen dia sebagai aku kepengen jadi pembicara? Sulit. Tapi kalau dia disuruh bernapas itu akan sangat efektif. Kalau dia tahu rasanya sate, baunya sate seperti apa? Ya, Kosong.
Bau gosong apa? Baunya sate seperti apa? Mungkin Asap. Asap terus? Ya apa baunya sate? Bisa mendeskripsikan? Itu ada daging, ada rasanya smoky-nya, lagi hangat-hangatnya. Aku makannya, kerasa lapar. Sate ini aduh harum sekali, ada bawang merahnya, kemudian dikasih kecap, dimasukin lagi, dikipas lagi baunya. Aduh, harumnya bukan harum parfum tapi ya harum tertentu, harum bakar-bakar. Oke, ini ayat firman Tuhan terakhir. Tidak ada ayat hafalan atau tetap mau ada ayat hafalan? diganti aja tugasnya. Tidak ada. Ayat hafalan dari 1 sampai 16. Permisi ya. Oke, ayat hafalan nggak begitu. Ini terakhir ayat hafalannya. Ayat ke-16. Oke, 16. 17, 16. Sudah, itu aja ayat hafalannya. Katanya nggak mau tugas. Maksudnya raja-raja itu. 1 Raja-Raja 17 ayat 16 itu ayat hafalan. Oh, Tapi kalau tempat itu tidak habis dan lima itu tidak tapi dalam tempat itu tidak habis dan itu tidak bergerak seperti yang seperti yang diucap Kalian kalau dapat tugas ayat hafalan gini seneng atau menderita loh sebetulnya? kalau panjang Menderita mana sama ujian akhir? Ujian akhir itu 1 buku, setengah buku, betul? Cuma 1 ayat. Jadi tidak apa-apa ya. Apalagi kalau bahasa Mandarin, ayo ujiannya ayo. Ini terjadi cari nali, wo yao ji cao dang. Oh, aku tahu. Wo yao ji itu saya mau pergi ke cao dang, ke gereja. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya melalui perantaraan Elia. 1 Raja-Raja 11 ayat 16. Tekun dalam kepada itu tidak akan habis dan budi-budinya itu tidak akan berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya melalui perantaraan Elia. Iya, siap. Dapat. Iya. Mana? menggabungkan itu tidak habis dan kemudian sendiri kurang sama seperti yang diucapkan 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Tepung dalam lemari itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti Sesuai yang diucapkannya dengan perantara sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkan. perantara Elia.
lumayan ya tepung yang lumayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak murah sama sekali. Firman Tuhan yang baru campurannya cuma perantaraan Iya, sip. Tepung dan Apa aja? yang banyak Surat Al-Qur'an 17 ayat 14. Kalau tambahan itu tidak habis dan tidak minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Aku juga barusan loh ya. Ya, tidak. Iya. Ini wis, 3 wis. Ayo. Sampai Setelah 3. Raja 17 ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak buli-buli dalam buli-buli Minyak dalam buli-buli. minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya melalui perantaraan Elia. Oh, sip. Vanessa. Cancel wis. Cancel sudah.